Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puja puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan semua itu kita masih dapat melaksanakan hubungan horizontal kita sesama manusia dan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kiranya senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa, membimbing, menuntun umat manusia ke jalan yang benar, sehingga kita sebagai manusia mengetahui yang hak itu adalah hak dan yang batil itu sangat terang sebagai kebatilan yang harus kita jauhi. Dengan semua itulah, dengan risalah ilahiyah yang dibawa oleh baginda Rasul, kita kelak akan mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, sehingga kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin hari kehidupan kita di dunia ini terasa semakin sibuk saja. Banyak hal silih berganti menerpa diri komunitas, masyarakat dan bangsa ini. Banyak kemaksiatan merajalela di sekeliling kita. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara lisan atau diminum, dihirup atau disuntikkan pikiran atau perasaan hati dan juga orang lain. Narkoba dapat menimbulkan kesulitan adiksi fisik dan psikologis. Kemaksiatan jenis ini bahkan sudah sangat menggerogoti masyarakat kita. Telah banyak korban berjatuhan tanpa memandang siapapun dia. Bahkan banyak di antara korban-korban ini berasal dari kalangan anak di bawah umur. Hal ini terutama sekali terjadi pada masyarakat perkotaan, bahkan telah merambah hingga ke pedesaan. Karenanya penyakit masyarakat ini harus segera diberantas agar tatanan nilai kehidupan, baik moral maupun tatanan sosial, tidak hancur karenanya. Pada tahun 2015 tercatat kerugian negara akibat penyalahgunaan narkoba sebanyak 63,1 triliun rupiah, dengan pengguna sebanyak 5,8 juta, sehingga 4 sampai 50 orang meninggal dunia dengan sia-sia setiap harinya akibat penyalahgunaan narkoba. Ini dihitung dari tahun 2015 yang sampai hari ini tahun 2023
Artinya hitungan ini sudah berlalu selama 8 tahun, mungkin hari ini lebih dari perhitungan tahun 2015 tersebut. Oleh karena itu, sebagai persiapan menangkal terjadinya penyesalan di kehidupan ini, maka diperlukan sikap waspada dan hati-hati dalam mengarahkan pergaulan anak-anak kita di masa yang sangat rawan seperti sekarang ini. Pergaulan yang senantiasa memerlukan pengawasan dan sikap hati-hati orang tua adalah pergaulan para remaja. Hal ini terjadi karena orang tua kurang perhatian terhadap perkembangan jiwa anak-anaknya serta tidak mengindahkan pendidikan agama dan akhlak mereka. Betapa memprihatinkan, seringkali satu keluarga tertangkap sebagai pengedar narkoba. Bapak, anak, dan ibunya sekaligus adalah pengedar narkoba. Seakan-akan mereka telah kompak untuk berbuat nista. Meskipun kebiasaan yang tidak terpuji ini sebenarnya telah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu masyarakat jahiliyah senang melakukan perjudian, minum khamar, perzinahan, perampokan dan lain sebagainya. Sehingga rangka memberantas sifat-sifat jahat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan yang sangat tegas kepada manusia untuk segera menjauhi perbuatan tidak terpuji tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Khamar di dalam ayat di atas bukan hanya terbatas kepada minuman saja, tetapi yang dikatakan khamar adalah semua jenis yang memabukkan, maka disebut dengan khamar, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Muslim. Kata beliau, khamar adalah segala makanan maupun minuman yang membuat seseorang mabuk sehingga seseorang yang mengonsumsinya dapat hilang ingatan. Namun rupanya kejahatan telah menjadi salah satu watak dunia. Kita sebagai hamba Allah hanya dapat memilih jalan mana yang semestinya kita tempuh, jalan kebaikan ataukah jalan kemungkaran. Maka tentu saja sebagai hamba yang bertakwa, kita harus memilih jalan ketakwaan, jalan kesolehan, dan jalan keimanan, bukannya jalan kemungkaran dan kenistaan seperti penyalahgunaan narkoba yang terjadi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini mari kita menelaah sebentar mengapa narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, sebagaimana tercantum dalam firman Allah di atas. Ketika Allah melarang sesuatu, tentulah terdapat mudarat di dalamnya, sebagaimana ketika Allah menganjurkan melakukan sesuatu, berarti terdapat manfaat di dalamnya. Ditambah lagi telah jelas bagi kita bahwa penyalahgunaan narkoba nyata-nyata hanya mengakibatkan keburukan, kesengsaraan, kerusakan tatanan dan kehancuran bagi pribadi pemakai khususnya dan bagi masyarakat sekitar serta bagi bangsa pada umumnya. Karena narkoba adalah termasuk sumber dari berbagai macam kejahatan. Terjadinya pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan seringkali dilakukan oleh pengguna narkoba, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'is wa man syaribaha lam yaqbal
yataqabbalillahu minhu salatan arba'ina yawman fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan, yang artinya khamar adalah induk keburukan dan barang siapa meminumnya, mengonsumsinya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Maka apabila ia mati sedangkan khamar masih berada di dalam tubuhnya, maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam hal ini pemerintah kita sungguh telah mengambil kebijakan yang bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya melalui pelarangan penyalahgunaan narkoba ini. Karenanya kita harus menerima dengan satu kata, yakni sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan mematuhinya. Dengan demikian kita telah mematuhi perintah Allah dan Rasulnya serta sekaligus telah menjadi warga negara yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Faktor selanjutnya adalah karena narkoba merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, seperti merusak moral, membuat korbannya mengalami gangguan jiwa. Menurut teori kedokteran, orang yang mabuk karena minuman keras akan terputus ribuan syaraf otaknya sehingga mengurangi daya ingat. Si pemakai biasanya cenderung tidak memperhatikan lagi moralitas dan pentingnya akhlak dalam kehidupan. Bahkan menyebabkan seringkali narkoba menjadikan seseorang sebagai pribadi yang antisosial. Pemakai mengalami kecenderungan malas berinteraksi dengan orang lain. Padahal kehidupan layak dan interaksi sosial yang aktif tentu saja lebih membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. Narkoba membuat seseorang menjadi sakit, lemah dan mengalami goncangan jiwa semasa hidupnya. Seseorang pecandu akan mengalami penurunan kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Para ahli mengatakan bahwa penyakit fisik yang akan ditimbulkan oleh narkoba antara lain seperti gangguan pada sistem saraf, seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, penyalahgunaan narkoba juga bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu mengonsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Sebagaimana yang kutip sampaikan tadi, bahwa hampir 40 sampai 50 orang setiap harinya meninggal akibat narkoba, akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengambil sikap menjauhi narkoba dan menghambat serta mencegah peredaran narkoba yang ada di sekitar kita yang sudah sampai kepada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Di lingkungan kita hari ini, kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita hari ini sangat-sangat resah dengan begitu banyaknya pemakai narkoba, pengedar, bahkan bandar narkoba sekalipun, sehingga tatanan kehidupan sosial kita hari ini juga sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan. Betapa tidak seorang petani, seorang pekebun yang mengharapkan akan memanen hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, namun apa yang terjadi beberapa hari setelah itu ketika ia datang ke kebunnya, semua hasil yang ingin ia panen itu telah dipanen oleh orang lain. Yang ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena terjadinya pencurian, yang ini disebabkan
kebutuhan orang-orang yang candu terhadap narkoba, sehingga apapun ia lakukan untuk mendapatkan narkoba tersebut. Maka hari ini kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita harus berperan aktif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba ini. Sebelum kita menyesal, sebelum generasi-generasi muda kita hancur akibat narkoba, sebelum generasi-generasi muda kita hilang ingatan mereka, bahkan hilang nyawa mereka, hilang masa depan mereka hanya karena narkoba, maka hari ini kita harus bersatu. Jangan sampai seperti dalam pemberitaan, ketika polisi datang untuk menggerebek pengedar narkoba, apa yang terjadi? Polisi dilempari oleh masyarakat yang ada di situ. Polisi diusir, bahkan tidak diberikan akses untuk masuk. Ini karena kenapa? Karena kesadaran kita akibat dampak besar dari narkoba ini belum ada, sehingga kita merasa biasa-biasa saja. Maka hari ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pihak yang berwajib, tetapi terutama adalah kewajiban kita sebagai individu, keluarga, kepala rumah tangga, dan yang ada di lingkungan kita. Ketika kita kompak untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di sekitar kita, maka ini akan terwujud dengan baik. Namun ketika kesadaran itu tidak ada, maka kita hanya akan bermimpi bisa mencegah peredaran narkoba. Jangan kita bermimpi membangun generasi-generasi terbaik, membangun generasi-generasi cemerlang, apabila narkoba masih kita biarkan beredar di tengah-tengah kita, beredar di tengah-tengah lingkungan kita. Maka jangan pernah bermimpi untuk itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan khutbah ini mampu memberikan semangat bagi kita untuk benar-benar mencegah terjadinya peredaran narkoba, supaya generasi kita, anak-anak bangsa, anak-anak negeri ini tetap mempunyai masa depan yang cemerlang, tepat mempunyai pemikiran-pemikiran yang cemerlang, sehingga memberikan pembangunan yang sangat besar terhadap negeri yang kita cintai ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahana alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.